Beberapa bulan yang lalu, secara mengejutkan, Koh Donditan dan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa teori Big Bang sudah ada dalam Quran. Dan jejak digitalnya ada, nanti akan saya tampilkan di sini ya. Ada jejak digitalnya di YouTube ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah dalam Quran itu sudah ada teori Big Bang? Menarik untuk kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim. Saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Hindu, saya tidak berpihak pada agama Muslim dan sebagainya. Jadi saya benar-benar netral ya. Saya akan omong apa adanya. Dan semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan referensinya. Bagi teman-teman Muslim, mohon maaf ya. Saya harus jujur gitu, harus netral. Saya akan menjelaskan apa adanya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, pada zaman abad Mesopotamia kuno sudah ditemukan sebenarnya kemiripan dengan teori Big Bang ini. Apakah itu benar-benar mirip atau tidak? Ya. Kemudian yang menemukan teori Big Bang ini sebenarnya bukan Stephen Hawking, tapi yang pertama kali menemukan itu adalah Imam Katolik ya. Dan terakhir ini diperkuat oleh teorinya Albert Einstein dan Stephen Hawking, dan saya akan bahas nanti ya teori-teorinya, dan saya akan cocokkan apakah sesuai dengan yang ada di kitab suci atau tidak, apakah teori ini sesuai yang ada di Quran atau tidak ya. Jadi kita mulai daripada teorinya Stephen Hawking ya. Kita mulai dari Stephen Hawking, nanti kita runut ya dari mitologi Mesopotamia kuno dan lain sebagainya. Jadi kita runut satu-satu ya, dan kita akan cocokkan ke kitab suci apakah benar atau tidak ya. Dalam bukunya Stephen Hawking yang berjudul A Brief History of the Time ya, dalam buku ini Hawking menjelaskan proses terjadinya Big Bang ya. Alam semesta berada dalam keadaan singularity, yaitu titik yang sangat kecil dan padat dengan massa dan energi yang tak terhingga. Jadi boleh dikatakan bahwa ini ada semacam zat atom purba yang sangat padat ya. Kemudian singularity ini meledak dan mengembang dengan sangat cepat ya, sehingga menciptakan alam semesta yang kita kenal sekarang ini. Ya, ada ledakan daripada semacam atom purba ini, dan terjadilah alam semesta dan membentuk semacam black hole ya, alam semesta. Jadi dalam black hole ini ada beberapa galaksi-galaksi seperti galaksi Bima Sakti dan lain sebagainya ya. Galaksi kita itu kebetulan saja namanya galaksi Bima Sakti. Nah, mari kita hubungkan dengan kitab suci. Jadi Koh Donditan dan Ustadz Adi Hidayat itu mengambil rujukan dari surat Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana bunyinya? Jadi bunyinya seperti ini. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa, mohon maaf ya teman-teman Muslim ya, mari kita diskusi ya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kami memisahkan antara keduanya ya. Jadi bumi dan langit itu dahulunya menyatu. Bumi dan langit. Langit yang dimaksud di sini apa? Dan di sini di ayat ini tidak ada disebutkan yang namanya atom purba, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya hanya mengurai gitu, mendiskusikan. Apakah dalam ayat ini, ayat Al-Anbiya ini ada ditulis atom purba, terus ada ledakan? Apakah ada seperti itu? Saya tidak menemukan di sini ada yang namanya ledakan ya dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Menurut kalian gimana? Karena dalam ayat ini hanya dijelaskan bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian dipisahkan antara keduanya. Jadi nggak ada ledakan di situ ya. Dipisahkan itu kan nggak harus diledakkan. Jadi apakah ini cocok dengan teori Big Bang? Silakan disimpulkan sendiri ya. Kemudian dikatakan bahwa dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Maksudnya berasal dari air. Setahu saya pembentukan bumi itu enggak hanya dari air ya. Sebelum bumi ini seperti sekarang ini kan belum ada yang namanya air ya.
bumi kita itu masih diselimuti oleh zat-zat yang dari luar angkasa. Ya, pembentukan tubuh manusia itu juga berasal dari luar angkasa, seperti kalsium, protein, dan lain sebagainya, berasal dari luar angkasa. Jadi nggak hanya air ya, tapi kalsium. Jadi apakah ini cocok dengan teori Big Bang ya? Dan ini terjadi pada beberapa miliar tahun yang lalu. Sementara kitab suci itu ya, penciptaan bumi dan langit di kitab suci itu apakah terjadi beberapa miliar tahun yang lalu? Enggak kan? Nabi Adam itu lahirnya di abad keberapa dalam kitab agama Islam? Dalam agama Kristen misalnya, Nabi Adam itu lahirnya sekitar 3.000 tahun lah, 30 tahun yang lalu ya, kurang lebih 3.000 tahun yang lalu Nabi Adam lahir. Dalam agama Yahudi juga seperti itu ya, Nabi Adam itu lahirnya 3.000 tahun yang lalu. Sementara pembentukan bumi itu dalam sains itu ledakannya itu 10.000 tahun yang lalu ya, 10.000 miliar tahun yang lalu maksudnya. Miliar tahun loh, bukan ribuan tahun, tapi miliar tahun. Nah, yang jadi permasalahan, apakah ini sesuai? Apakah kitab suci itu layak disebut sebagai kitab ilmiah? Jadi, saya akan mengkritisi apa yang dikatakan oleh Koh Dondi ya. Gini guys ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim. Apakah kitab suci itu layak disebut kitab sains atau tidak? Apakah kitab suci itu terbukti secara ilmiah atau tidak? Kalau misalnya Koh Dondi mengatakan bahwa ini ada di kitab suci kita, ya, teori Big Bang dan lain sebagainya, berarti secara tidak langsung kitab suci itu bukan kitab suci seperti keagamaan. Ya bisa aja dikatakan bahwa kitab suci mereka itu kitab sains ya. Ya nggak sih? Kan gini guys ya, maka kenapa saya bahas ini? Karena di Konoha itu banyak yang berpikir bahwa kitab suci dengan kitab sains itu sama. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Ya. Karena di dalam sains itu kan harus runut ya, harus runut dan harus jelas ya. Nggak bisa multitafsir. Dalam buku sains itu nggak bisa multitafsir ya. Nggak bisa misalnya, oh penafsirannya seperti ini, oh ini metafora, nggak bisa. Kitab sains itu nggak seperti itu ya. Jadi makanya saya jelaskan ya. Kayak buku ini misalnya, buku Stephen Hawking misalnya, nggak bisa misalnya penafsirannya seperti ini, nggak bisa. Kalau misalnya Stephen Hawking mengatakan di situ ada ledakan ya, ada semacam ledakan ya, maka di kitab suci juga harus dijelaskan ada semacam ledakan, bukan hanya dipisahkan ya. Ya harus runut ya, harus detail ya. Kenapa saya bahas ini? Karena biar kita bisa membedakan gitu, apakah kitab suci itu terbukti secara ilmiah atau tidak, apakah kitab suci itu digabung-gabungkan dengan ilmiah atau tidak, apakah bisa apa enggak. Jadi ini yang saya kritisi ya. Silahkan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Ya, kalau saya bahas tentang teori Big Bang itu, biasanya akan ada yang bertanya seperti ini. Nah, yang meledakkan Big Bang itu siapa? Siapa? Ya itulah Tuhan. Biasanya kaum agamis akan mengatakan seperti itu ya. Saya sangat sering mendapati komentar seperti itu ya, atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan ini sama seperti ya, kalau ada yang menanyakan misalnya, yang meledakkan teori Big Bang itu siapa? Ya pasti Tuhan dong. Masa nggak ada yang meledakkan ya, nggak ada pemicunya. Orang agamis akan mengatakan seperti itu ya, mengambil kesimpulan seperti itu ya, mengambil kesimpulan jalan pintas seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalimat itu sama seperti ketika kita hidup di zaman Mesopotamia kuno misalnya, atau kita hidup di zaman dewa-dewi Yunani misalnya. Siapa yang menciptakan petir? Ya pada saat itu saya kan ngomong bahwa yang menciptakan petir itu dewa petir kan. Sebelum sekarang ini kita ketahui bahwa petir itu tercipta karena apa? Karena ada muatan listrik di awan. Zaman dulu nggak ada penelitian seperti itu. Jadi kalau ada yang menanyakan ya, siapa yang meledakkan atom purba itu yang di teori Big Bang itu? Saya akan menjawab, penelitiannya belum selesai. Jadi jangan disimpulkan dulu bahwa yang memicu itu adalah Tuhan ya. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan, tapi bisa aja Tuhan yang memicu ledakan itu bukan Tuhan sosok yang kita pikirkan ya, seperti Tuhannya warga Konoha ya. Tuhan maha baik, maha bijaksana dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Bisa aja pemicunya itu, ya bisa aja kita sebut Tuhan, tapi
Tuhan itu kata ganti dari ketidaktahuan kita. Kita belum tahu ya. Sama seperti kalau kita hidup di zaman dewa dewi, siapa yang menciptakan petir? Ya pasti dewa petir ya. Siapa yang menciptakan langit? Ya dewa langit. Itu jawaban pintas sebenarnya. Padahal kan yang menciptakan langit itu berdasarkan daripada teori Big Bang. Jadi nanggap nggak kira-kira bedanya? Ini agak susah ya, mohon maaf agak susah saya jelaskan kalau sudah tendensius ya. Maksudnya terlalu a priori ya, terlalu menganggap bahwa kitab suci itu kebenaran yang absolut ya. Jadi sangat susah saya menjelaskan. Jadi di sini saya harus jujur ya, harus jujur yang sebenarnya, harus saya katakan yang sebenarnya. Makanya saya dari awal mengatakan saya nggak berpihak ya. Saya nggak berpihak pada agama tertentu ya. Saya benar-benar netral. Saya juga nggak berpihak pada sains. Saya berpihak pada kejujuran ya. Jadi seperti itu ya. Makanya saya sering gondok ya kalau misalnya ada orang yang menanyakan, yang menciptakan Big Bang itu siapa? Black hole itu yang menciptakan siapa? Ya pasti Tuhan dong. Jadi ini kan pertanyaan secara tidak langsung mengatakan bahwa iya menciptakan itu semuanya Tuhan. Iya benar bisa aja Tuhan, tapi Tuhan itu kan kata ganti dari ketidaktahuan kita. Bisa aja Tuhan yang menciptakan itu bukan Tuhan sosok yang kita sembah dia agama kan. Karena penelitiannya belum selesai. Bayangkan sekitar 10.000 miliar tahun yang lalu. Jadi peneliti juga kesusahan ya, susah banget meneliti karena alam semesta itu luas banget ya. Kemudian kita bergeser ke teori yang selanjutnya, misalnya ini masih tetap stay dalam teorinya Stephen Hawking ya. Dalam buku Stephen Hawking yang berjudul The Universe in a Nutshell, dalam buku ini Hawking menjelaskan alam semesta berada dalam keadaan yang sangat panas dan padat ya, dengan suhu dan tekanan yang sangat super duper tinggi ya. Ledakan Big Bang terjadi ketika alam semesta ini meledak dan mengembang dengan sangat cepat sehingga menciptakan alam semesta yang kita kenal sekarang ini ya. Jadi ada keadaan yang sangat panas dan padat dengan suhu yang tekanan yang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan surat Al-Anbiya misalnya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah di sini kan nggak ada semacam ledakan ya, nggak ada disebutkan panas, padat dan lain sebagainya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, nggak hanya dari air juga ya. Menurut penelitian terbaru ya, bakteri tertua di bumi ini ya, yang menjadi cikal bakal terjadinya kehidupan ya, di alam semesta ini, itu berasal dari luka, last universal common ancestor ya, disebut dengan luka, LUCK, atau dengan kata lain bisa aja disebut dengan cyanobacteria. Jadi cyanobacteria ini nggak berasal dari air ya. Zaman itu kan masih belum stabil ya, kehidupan bumi sekarang ini belum stabil ya. Kalaupun ada airnya, air itu masih sangat panas sekali ya, masih bercampur dengan zat lain ya, mirip-mirip seperti Venus lah atau Mars zaman sekarang ini. Mars kalau kita lihat sekarang ini nggak ada kehidupan apapun kan, air juga susah di sana ya. Sama seperti itu di saat bumi ya beberapa miliar tahun jadi gitu. Kemudian yang ketiga misalnya dalam buku Stephen Hawking tahun 2010 ya, yang berjudul The Grand Design ya. Dalam buku ini Hawking menjelaskan proses terjadinya Big Bang sebagai berikut ya. Alam semesta berada dalam keadaan yang sangat kompleks dan tidak teratur, dengan banyak kemungkinan yang berbeda-beda. Ledakan Big Bang yang terjadi ketika alam semesta ini meledak dan mengembang dengan sangat cepat sehingga menciptakan alam semesta yang kita kenal sekarang ini ya. Alam semesta dalam keadaan yang sangat kompleks dan tidak teratur. Apakah dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini disebutkan bahwa bumi itu dulunya dalam keadaan yang sangat kompleks dan tidak teratur? Mungkin terasa untuk video kalau misalnya ada yang berpikir kok diterjemahinya secara tekstual. Ya, buku Stephen Hawking itu ya nggak perlu penafsiran. Jelas di situ ditulis. Ya,
bahwa alam semesta berada dalam keadaan sangat kompleks. Di kitab suci juga harus seperti itu, harus dijelaskan dengan sangat kompleks. Jadi nggak boleh hanya misalnya, mohon maaf ya, bagi teman-teman muslim, nggak boleh hanya mengatakan bahwa bumi kedua dahulunya menyatu dan kami pisahkan. Nggak bisa. Jadi ini kan nggak bisa dikatakan bahwa kitab suci itu kitab sains atau kitab ilmiah, nggak bisa ya. Kenapa Kohdoni atau Ustadz Adi Hidayat menggabung-gabungkan hal ini terhadap kitab suci? Kemungkinan besarnya, dugaan saya, karena anak-anak muda itu pengennya sesuatu hal itu ya ilmiah. Jadi ini sebenarnya untuk apa? Untuk menjaga agar umat itu tetap beragama. Itu tujuan mereka sebenarnya. Makanya mereka selalu menghubungkan ya. Apakah penemuan itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Selalu menghubungkan. Padahal kan dalam kitab suci itu kan ada 1000 pemuka agama, ya ada 1000 penafsiran. Kalau buku sains itu nggak bisa seperti itu. Nggak boleh multitafsir. Buku yang ilmiah itu nggak boleh multitafsir. Harus apa yang dituliskannya itu ya seperti itu. Ya kalau misalnya di sains dikatakan bahwa alam semesta ini berada dalam keadaan yang sangat kompleks, ya harus seperti itu. Nggak boleh cuman seupil doang, sedikit doang gitu. Ya, ada kemiripan sedikit doang, nggak bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bergeser sedikit ke mitologi Mesopotamia kuno ya, yang ditemukan sekitar 4000 tahun yang lalu. Teori Big Bang dalam mitologi Mesopotamia kuno, dalam mitologi ini ditemukan dalam mitos Enuma Elis ya. Menurut mitos ini, alam semesta tercipta dari pertarungan antara dewa Marduk dan Tamat, dewa laut ya. Pertarungan ini menyebabkan terciptanya alam semesta yang kita kenal sekarang ini ya. Tercipta dari pertarungan ya. Pertarungan ini menyebabkan terciptanya alam semesta. Ya bisa aja kan? Ya nggak sih? Ada kemiripan. Karena mereka berantem, pertarungan menyebabkan terciptanya alam semesta, ya dan lain sebagainya. Dalam mitos Enuma Elis ya, Tiamat digambarkan sebagai simbol kekacauan dan kehancuran ya, sedangkan Marduk digambarkan sebagai simbol cahaya dan kehidupan. Pertarungan antara keduanya melambangkan proses terciptanya alam semesta, di mana kekacauan dan kehancuran digantikan oleh cahaya dan kehidupan. Ini juga mirip kok. Ada cahaya, kehancuran, kekacauan. Ya, dulu kacau ya, dengan kompleks dan lain sebagainya ya. Ini juga kalau kita tafsirkan mirip kok ke teori Big Bang. Apakah kita mengatakan bahwa mitologi daripada Mesopotamia kuno ini saintifik? Kalau misalnya ada seperti ini di kitab suci agama tertentu misalnya ya, oh ini juga mirip kok dengan teori Big Bang. Mirip kok ini kalau ditafsirkan. Tapi kan nggak secara eksplisit dikatakan bahwa di situ ada ledakan, ada atom purba, terjadi black hole ya, terjadi galaksi Bima Sakti dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu ya dijelaskan. Cuman dijelaskan di situ di mana ada kekacauan, kehancuran digantikan oleh cahaya dan kehidupan ya. Semacam kilatan cahaya. Ya ini bisa aja ditafsirkan, oh itu karena terjadi cahaya akibat daripada ledakan dan sebagainya. Ya bisa aja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Misalnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kitab suci kita itu ada hubungannya dengan Big Bang dan sebagainya, jangan ditelan bulat-bulat ya. Karena kitab sains dengan kitab suci itu dua hal yang berbeda. Kitab sains itu ya nggak multitafsir ya. Plek ketiplek. Mudah dimengerti, simple, bisa dijelaskan ya. Nggak bikin rancu. Kemudian sebelum Stephen Hawking atau penemuan-penemuan daripada Albert Einstein dan sebagainya, teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh A.B. George Lemaître, seorang kosmolog dan imam Katolik Belgia pada tahun 1927. Ia mengusulkan bahwa alam semesta berasal dari sebuah ledakan besar yang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Ini lebih cocok ya dengan teori Big Bang. Ada ledakan ya. Sementara kalau di kitab suci tadi itu nggak ada disebut dengan ledakan ya. Memisahkan ini bisa aja disebut banyak cara yang memisahkan. Bisa aja terpisah
tanpa ledakan bisa aja seperti itu, crack ya. Misalnya batu pecah gitu tanpa ledakan bisa aja seperti itu. Tapi ini kan ada ledakannya. Kalau di kitab suci kan nggak ada disebutkan ledakannya. Namun sebelum lemah tirai, ada beberapa ilmuwan yang telah berkontribusi pada pengembangan teori ini. Misalnya Festo Slipper melakukan pengukuran pada nebula spiral pada tahun 1912 ya, dan Alexander Friedman mengembangkan model alam semesta yang berkembang pada tahun 1922. Selain itu, Edwin Hubble juga melakukan penelitian berkelanjutan pada model nebula dan secara independen mengembangkan persamaan yang menyatakan bahwa alam semesta terus berkembang. Namun Lemaitre telah pertama kali mengembangkan teori Big Bang secara eksplisit ya. Jadi Imam Katolik lah yang pertama kali mengemukakan teori Big Bang secara eksplisit, karena beliau mengatakan bahwa bumi ini berasal dari ledakan ya. Ada di situ dituliskan ledakan, sementara di kitab suci tadi itu nggak ada dituliskan ledakan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini kalau ada kesalahan ya. Mari kita berdiskusi dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Saya Rekonoha, salam rasional.